tidak terlalu merespon yang disampaikan oleh klien kami Pak Arfilim, karena beliau itu posisinya sedang kurang sehat dan harap dimaklumi. Adapun tentang Kate Victoria Lim, dan kemarin malam kami kontak dengan Pak Arfilim, kami akan juga mengadakan pertemuan untuk kami datang ke Bareskrim, dan ada satu laporan polisi terkait dengan saudara Hotman Paris Hutapea, akunnya ya, yang dilaporkan oleh Bapak Andar Situmorang 2019 di Bareskrim Mabes Polri, itu belum ada kejelasannya. Dan itu sudah komunikasi dengan saya Bang Andar Situmorang, dan sekarang ditangani oleh Pak Togar. Kita tunggu. Tolong Pak Kapolri, tolong Pak Kabareskrim untuk bisa melihat laporan polisi dimaksud. Begitu juga tentang saya yang sedang sidang di PN Jakarta Utara. Kami juga akan buat laporan agar jika selesai kasus ini, penyidik-penyidik tersebut akan kami laporkan secara profesional. Sedangkan kasus Denis Cariesta juga dalam proses. Tolong ingatkan Pak Kapolri, Pak Kapolda untuk segera kasus ini P21. Jadi itu poinnya. Poin yang ketiga, tentang teman-teman semua harus paham bahwa proses hukum yang sedang saya jalani dan teman-teman itu bahagian dari profesi advokat. Karena itu saya pun menghimbau terkait dengan Fadel tidak akan terganggu tugas saya. Begitu juga dengan Pak Arfilim, begitu juga dengan tindakan yang lain. Saya sekali lagi menyampaikan kaitannya dengan Ben Raja. Ben Raja buat statement, Ian Kasela buat statement, dan teman-teman saat disampaikan oleh klien ke kami, mereka komplain. Kalau itu tidak diproses lebih lanjut sesuai dengan perjanjian, saya takut nanti ini malah muncul masalah baru. Saya kira itu penjelasan dari saya. Silakan jika ada pertanyaan. Terkait Alvin ini, Bang, terkait somasi yang dilakukan keluarga Sanubari terhadap Bang Alvin, gimana Bang tanggapannya sendiri? Saya sudah berikan jawaban kemarin. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Alvin Lim secara norma hukum tentu beliau sudah pikirkan. Sedangkan somasi yang disampaikan oleh pramugari itu hak mereka. Hanya saja mungkin dipertanyakan, kok pramugarinya mewakili pramugari Indonesia, orangnya cuma segitu. Tapi itu hak personality dari pemberi somasi. Saya tidak bisa bicara terlalu jauh di kasus ini, dan saya hanya minta tolong agar fokus ke kasus Agus dan Novi. Kasihan Agus tidak berobat-berobat, kasihan juga ke Novi yang sekarang kehidupan pribadinya jadi diubek-ubek. Saya pikir tidak ada yang paling mulia di kasus ini kecuali mempersatukan mereka, dan jangan membuat masalah ini menjadi lebar sehingga ini menjadi tontonan publik yang tidak sehat. Sekarang sudah timpa menimpa, kalau saya tidak salah sudah 4 laporan polisi kiri dan kanan. Kapan selesainya? Saya berharap ini bisa segera dituntaskan di internal pengacara, dan bisa segera membantu untuk bisa Novi dan Agus islah. Islah itu dalam bahasa Arab rukun, rekonsiliasi, dan damai. Begitu, silakan yang lain. Bang, soal Agus Salim kan menginginkan uang donasi kembali ya, agar bisa berobat. Itu gimana sih Bang dari pihak awal sendiri? Tanggapannya seperti itu. Makanya karena Agus tidak punya, mohon maaf ya, menurut saya Agus kurang punya sikap.
Saya nggak ngerti apakah pengacaranya FA ada perjanjian tertulis sehingga Agus ini tidak berani bersuara, dalam pengertian kalau kurang nyaman kan boleh menyampaikan ke publik, saya udah nggak nyaman nih gitu, kalau seandainya ada tekanan dari pengacaranya. Nah, saya kira kalau meminta dana donasi oleh Agus untuk dia berobat, wajar-wajar saja. Tapi Novi juga perlu komitmen yang jelas dari Agus. Nah, persoalannya sekarang, para pengacara mereka ini berseteru. Dan dua-dua ini nggak ngerti hukum. Agus tidak mengerti hukum, Novi tidak mengerti hukum. Sehingga sulit keluar. Maka saya katakan, sebaiknya Agus, you bicara ke Novi, udah gua kasih obat. Tapi nggak usah teriak-teriak, lalu kemudian besok nggak suntas-suntas. Saya mengharapkan mereka segera berdamai dan bisa diobati. Dan nggak bagus juga kita sebagai lawyer, ya, dalam keadaan orang sakit kita berseteru. Menurut saya kurang sehat ini gitu, ya. Jadi saya berharap sudahi kasus-kasus yang membias kemana-mana, yang tidak substantif, justru merugikan klien kita sendiri. Menurut saya pengacara Novi sekarang tidak nyaman juga kalau tiap hari kliennya diserang. Begitu juga dengan Agus, tidak nyaman juga kalau Agusnya juga tidak berobat-berobat. Saya melihat sudah berapa orang yang menjanjikan akan mengobati Agus, tapi sampai hari ini nggak berobat-berobat gitu. Nah, kalau saya berpikir ya sudah, ambillah jalan tengah, pakai aspek kemanusiaan, bersatu untuk mengobati ini. Nah, kalau kalian memang ada dendam pribadi antara pengacara, ya bereskan di luar kasus Agus supaya selesai dan fair gitu. Oke, silakan. Bang, satu lagi dong. Ini dulu. Oh, soal Kak Fikri jadi saksi Bang. Sempat Video viralnya Bang Farad sama Bang Densu dari pihak Alpen sendiri gimana sih? Itulah dia. Makanya saya bilang, apakah kita sesama lawyer bisa saling buka? Harusnya kan tidak boleh. Ada etika. Itu yang saya jaga dari awal. Kok ini si Agus dengan si Novi tidak tuntas-tuntas, yang perang antar pengacara saling lapor. Saya nggak ngerti apakah ini yang disebut dengan penggorengan opini untuk bisa tampil kemana-mana. Saya pernah dikritisi oleh Pak Alvin Lim ketika saya membela Polri waktu kasus Vina dan Eki. Nah, saya juga mengkritisi rekan saya tersebut, Pak Alvin Lim. Saya telepon beliau, saudaraku, tolong ya, tak usah lagi dikomentari tentang Bang Riki Sitohang, tentang Herwanto, adik kita duduk sama. Oke Bang, siap. Saya telepon Adinda Herwanto, saya telepon Bang Riki. Nah, jadi saya kan mengamati nih. Ya, tapi kalau masing-masing pihak tidak bisa menahan diri, ya saya nggak bisa paksakan. Saya berkutat pada kasus laporan Kate terhadap Hotman dan Herwanto. Tapi kalau kalian minta pendapat saya, menurut saya sangat tidak elok, justru terjadi saling buka. Pablo bilang ada rekaman suara, begitu ya. Kemudian Farhad bilang ada rekaman suara. Kemudian Pak Alvin Lim bilang ada rekaman suara. Nah, rekaman suara ini nggak ada satu yang menjurus untuk bagaimana mereka dudukkan Novi dengan Agus lalu kemudian berobat. Yang ada sekarang saling berteru antara mereka sampai urusan pramugari di urusan ini. Bingung saya, antara darat dan udara udah nih cerita ini. Ya, orang buta matanya karena disiram air keras, kasusnya pergi entah kemana-mana, sampai urusan gigi kuning, ikut-ikut lagi si pengacara, si hitam kumal komentari. Ya, kayak betul aja hidupmu, gigimu juga kuning dulu kok. Kan kau baru sekarang kau baru mulai bergaya kau. Emang nggak cerita mantan asprimu, bagaimana badanmu bau dan penuh daki ketika kau melakukan di Kelapa Gading. Udahlah bro. Ya, saya bersyukur pada Allah berkat teman-teman media, mudah Allah melindungi saya, Allah menjaga lisan saya. Apa yang saya dapatkan hari ini dari Allah dan bantuan kita semua dan kalian. Karena itu saya selalu kooperatif. Tapi janganlah kalian lupa pula tentang kasus yang sedang berjalan di PN Jakarta Utara. Kalau nanti begitu, saya nanti susah kalian temui.